Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan Enji Rahmatul Zamzam, kelas Babe Ilkom S1. Langsung saja ke penjelasan program. Di sini kenapa ya import Java Util Scanner yang pertama? Baris kode ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari pustaka Java Util. Kelas scanner berfungsi untuk menerima data masukan input dari pengguna melalui papan ketik keyboard. Selanjutnya public kelas latihan 1 yang ini. Baris kode ini mendeklarasikan kelas utama yang bernama latihan 1. Kata kunci publik menunjukkan bahwa kelas dapat diakses dari seluruh bagian program, sedangkan kata kunci kelas digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas. Selanjutnya di sini public static void mainnya yang ini. Kode main merupakan titik awal pelaksanaan program Java. Seluruh perintah yang terdapat di dalam metode ini akan dijalankan secara berurutan ketika program dieksekusi. Selanjutnya di sini ada scanner dan kalkulator. Scanner yang ini. Baris kode ini digunakan untuk membuat objek input dari kelas scanner. Objek tersebut berfungsi untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Ketutup ya. Nah ini. Ya, selanjutnya kalkulator. Baris kode ini digunakan untuk membuat objek dari kelas kalkulator. Objek tersebut nantinya digunakan untuk memanggil berbagai metode operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya di sini ada sistem outprint yang dimana barisan kode ini digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna agar memasukkan nilai pertama. Selanjutnya di sini ada double A yang ini, dimana baris kode ini digunakan untuk membaca angka bertipe double yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian menyimpannya ke dalam variabel A misalkan. Sistem outprint masukkan angka. Baris kode ini menampilkan pesan kepada pengguna agar memasukkan nilai kedua. Selanjutnya ada double inputnya juga yang ini. Baris kode ini digunakan untuk membaca angka bertipe double yang dimasukkan oleh pengguna ini, kemudian menyimpannya ke dalam variabel B misalkan. Selanjutnya di sini ada sistem outprint, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi di sini. Baris kode ini digunakan untuk meminta pengguna memilih operator aritmatika yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Selanjutnya ada char operator. Baris kode ini digunakan untuk membaca karakter yang dimasukkan oleh pengguna. Next, membaca masukan dalam bentuk teks string, sedangkan char mengambil karakter pertama dari teks tersebut. Hasilnya disimpan ke dalam variabel operator yang bertipe char. Selanjutnya switch operator, di mana penyataan switch digunakan untuk memilih operasi yang akan dijalankan berdasarkan operator yang dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan case plus yaitu tambah A, B, break. Apabila pengguna memilih operator plus, program akan memanggil metode tambah atau pertambahan pada objek K untuk menghitung hasil perjumlahan. Penyataan break digunakan untuk menghentikan proses switch agar tidak melanjutkan ke kondisi berikutnya. Di
Di sini juga ada case kurang dan tentu untuk pengurangan. Di sini juga ada case kali, tentu untuk perkalian, dan di sini ada case bagi dan tentu untuk pembagian. Selanjutnya di sini ada default sistem out println operator tidak valid. Di sini yang ini bagian default akan dijalankan apabila operator yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, sehingga program menampilkan pesan bahwa operator tidak valid. Sini selanjutnya ada input close. Yang ini ketinggalan dia, kasihan. Yang ini input close. Baris kode ini digunakan untuk menutup objek scanner setelah proses input selesai. Penutupan objek bertujuan untuk menghemat penggunaan sumber daya sistem. Selanjutnya kelas kalkulator. Yang ini baris kode ini mendeklarasikan kelas kalkulator, yaitu kelas yang berisi metode-metode untuk melakukan operasi aritmatikanya. Selanjutnya di sini ada public void tambah double A double B. Metode ini digunakan untuk menghitung hasil penjumlahan dua buah bilangan yang diterima, dimulai parameter A dan B. Selanjutnya yang di bawahnya ini, baris kode ini menghitung nilai A plus B, kemudian menampilkan hasil ke layar. Dan yang bawahnya lagi, metode ini digunakan untuk menghitung hasil pengurangan antara nilai A dan B. Selanjutnya yang di bawahnya lagi, ini berisi kode penghitungan nilai A min B, kemudian menampilkan hasil pengurangannya. Yang atas ya? Oh iya, yang atas. Langsung saja metode yang bawah ini. Metode ini digunakan untuk menghitung hasil perkalian antara dua bilangan. Yang selanjutnya sistem of println yang ada di sini. Metode ini digunakan untuk menghitung hasil pembagian antara dua bilangan. Terus ada mana di sini? If ada if B. Nah, di sini ada public void kekurangan bukan kekurangan ya, kurang. Baris kode ini menghitung nilai contohnya A min B, kemudian menampilkan hasil pengurangannya. Selanjutnya public void kali. Yang ini ya, yang ini. Metode ini digunakan untuk menghitung hasil perkalian antara dua bilangan. Selanjutnya sistem out println hasil. Sistem out println hasil yang ini. Baris kode ini menghitung hasil perkalian kemudian menampilkannya ke layar. Selanjutnya di sini ada public void bagi double yang ini. Metode ini digunakan untuk menghitung hasil pembagian antara dua bilangan. Dan di bawahnya ada if, yang dimana pernyataan if digunakan untuk memeriksa ini kan, apakah nilai pembagian B-nya tidak sama dengan 0. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pembagian dengan 0. Selanjutnya di sini ada sistem of println hasil.
di mana apabila nilai B tidak sama dengan nilai 0, program akan menghitung hasil pembagiannya, misalkan A bagi B, dan menampilkan ke layar. Selanjutnya ada kondisi yang dimana kondisi else yang ini, apabila nilai B sama dengan 0, program tidak melakukan proses pembagian, melainkan menampilkan pesan bahwa pembagian dengan 0 tidak dapat dilakukan. Coba kita run ya, kita run nggak error soalnya. Kita naikkan sini, kita pulkan saja layarnya yang ini. Misalkan di sini disuruh menampilkan menaruh angka 1, kita taruh angka 1, oke, kita enter, terus masukkan angka kedua. Ini kan yang nilai 1 ini adalah yang A nya, dan masukkan angka nilai yang kedua ini adalah B, yang B nya. Misalkan kita masukkan 2 lagi, dan perhitungannya misalkan kita cari, kita mau ambil yang di sini ada tambah, ada kurang, ada kali, atau bagi. Misalkan kita pakai bagi ini kan, bagi, kita enter, hasilnya akan tetap 0, hasilnya akan 0,5. 1 bagi 2 hasilnya yaitu 0,5. Program ini merupakan implementasi sederhana dari konsep programan Oriented Object, atau bisa dibilang OOP, Object Oriented Programming. Kelas latihan 1 berfungsi sebagai pengendali utama yang menerima masukan dari pengguna, sedangkan kelas kalkulator bertugas melaksanakan operasi aritmatika melalui metode-metode yang telah tersediakan. Program juga menerapkan struktur Pecahbagian with switch untuk memilih operasi suatu operator yang dimasukkan menggunakan pengguna serta pencabangan if else untuk mencegah terjadinya pembagian dengan 0. Dengan pembagian tugas tersebut, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.